sini? Belum. Ya, ini adalah selama setengah ke depan kita akan ini untuk praktikum. Nah, sebelum kita praktek, akan saya kenalkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan di laboratorium. Kemudian tadi sudah saya kelas yang periode pertama tadi, nanti kita akan bagi menjadi 7 kelompok ya di papan tulis sana. Nanti satu kelas silakan bagi menjadi 7 kelompok besar, kemudian anggotanya kurang lebih kan sekitar ada 17 orangan ya. Kemudian dari 17 orang itu akan dibagi menjadi 6 pipet ukur ya. Pipet ukur di sini ukurannya macam-macam, ada ini yang 10 mili, kemudian ini ada yang 5 mili. Bedanya di mana? Jelas beda Bu, ini 10 mili, ini yang 5 mili. Tentunya di ukurannya ya. Ini kalau misalkan kalau yang 10 mili satu stripnya berarti 1 mili ya. Kalau yang 0,5 kalau yang 5 mili maksud Ibu berarti satu stripnya adalah 0,5 mili. Ya, jadi kalau mau ngambil 0,5 berarti segini satu strip. Kalau ngambil 1 mili segini. Tapi kalau yang pipet 10 mili, 1 milinya berarti dari 0 ke 1. Ya, ini adalah pipet ukur. Kemudian pipet ukur cara mengambil larutannya menggunakan pipet ukur bukan disedot ya, pakai atau bukan ditiup kayak seruling gitu ya. Tapi kita akan menggunakan ini ya, ini namanya pipet filler atau tense ball. Kemudian di sini ada apa namanya? Beberapa bagian yang harus Anda kenal di sini ya. Kenapa disebut tense ball atau pipet filler? Tense ball karena bentuknya kayak bola tenis ya. Kemudian kalau posisinya menggembung seperti ini maka tidak bisa digunakan, maka posisinya kita harus kempeskan dengan cara di sini ada bagian atas ada huruf A ya. Kita tekan, kemudian secara bersamaan sambil kita kempeskan. Gitu ya. Kemudian masukkan pipet ukur di bagian yang bawah. Ya, lubang yang bawah. Kemudian lihat ya di sini ada huruf S, di sini ada huruf A. A yang di atas ya. Di sini ada S, di sini ada E. Ya. Fungsinya yang S ini adalah untuk menyedot. Jadi kalau untuk hafalinya S itu apa? Sedot gitu. Kemudian untuk mengeluarkan tekan E, exit. Ya, contoh seperti ini. Saya akan masukkan ke larutan ya, kemudian saya tekan S, maka air itu akan naik, ya kan? Tapi ketika saya akan tekan E, ya misalkan ini kebetulan saya misalkan ambil sampai 0 ya. Kemudian cara bacanya lihat amati cekungan yang paling bawah. Karena kalau air ada di dalam tabung seperti ini pasti dia nggak akan rata, tapi dia akan posisinya cekung. Nah yang dibaca adalah cekungan yang paling bawah. Kalau misalkan ini pastikan dari 0, maka kita lihatnya bukan dari atas ya, tapi dari samping. Gitu ya. Kalau seperti ini udah pas 0 apa belum? Hah? Kelihatan nggak? Pas 0 apa belum? Nah ini kurang dikit deh ya. Karena yang dibaca adalah cekungan yang paling bawah. Oke. Bacanya dari samping baru kelihatan. Oke. Ya. Jadi untuk mengeluarkan tekan E, exit gitu ya. Oke. Ya, kalau misalkan saya akan ini pipet yang 10 mili, saya akan mengeluarkan 0,1 mili, maka saya mengeluarkan berapa strip? Satu strip kecil. Kan ini 10 mili nih. 1 mili. Ya kan? Berarti satu strip kecilnya adalah 0,1 gitu. Kalau kita mau ngeluarin 0,1 itu pelan-pelan banget gitu ya. Sambil diamati berapa strip yang sudah yang keluar, ya. Oke, ini namanya pipet ukur. Nah, ini filler atau tense ball. Oke. Berarti masih belum ngantuk ya. Oke. Kemudian tadi ukurannya beda-beda ya, ini ada yang 5 mili, ada yang 10 mili. Kemudian saya akan kenalkan yang berikutnya. Kalau yang ini sudah tahu? Ya, apa namanya? Pipet? Pipet. Semuanya pipet gitu ya. Orang sini sedotan aja sebutnya pipet, ya nggak? Ya. Tapi kalau di lab nggak bisa. Ya. Ini namanya pipet tetes ya. Pipet tetes caranya adalah kita tekan di yang karetnya, kita tekan, kemudian celupkan ke air, masukkan ke air, kemudian lepas. Maka otomatis airnya sudah masuk. Kemudian kalau kita mengeluarkan tinggal ditekan aja. Ya, ini mengeluarkan yang keluar adalah dalam bentuk tetes-tetes, bukan mili. Kenapa? Karena di sini nggak ada ukuran skalanya.
Makanya kenapa ini disebut dengan pipet tetes. Pipet apa tadi? Tetes. Oke. Ya, pipet tetes. Kemudian yang berikutnya saya akan kenalkan ini, ya. Ini apa namanya? Beker glass atau gelas kimia, ya. Beker glass ini ukurannya macam-macam. Ini ada yang 10 mili, ya. Kemudian di sini ada yang besar juga, ya. Ini 250 mili, ada yang 1000 mili, ada yang 2000 mili, ya. 2 liter ada, gitu ya. Ini juga ada yang kecil. Ini ini 50 mili, kecil banget. Oke, kemudian kalau yang ini apa? Gelas ukur. Agak sedikit sama ya, kalau ini gelas kimia atau beker glass, kalau yang ini gelas ukur. Gelas ukur juga macam-macam ukurannya. Ini ada yang 25 mili, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 250 gitu ya. Macam-macam. Kita punya semua tapi nggak saya keluarkan semua ya di dalam. Oke, kemudian yang berikutnya kalau yang ini ya, ini apa? Apa nih? Ini adalah tabung centrifuge. Tulisannya centrifuge ya. Centrifuge ini beda dengan tabung reaksi. Bedanya apa ya? Kalau yang ini tabung reaksi. Jelas beda kalau misalkan ada di depan Anda ada alat, kemudian Anda lagi ujian, Anda suruh menyebutkan. Wah galau, ini namanya apa ya? Hampir mirip gitu ya. Jangan sebutkan semuanya tabung reaksi. Ini yang tabung reaksi, ini yang namanya tabung centrifuge. Ya. Kalau tabung reaksi jelas fungsinya untuk mereaksikan gitu ya. Kalau tabung centrifuge ini biasanya khasnya adalah memiliki tutup dan fungsinya adalah untuk pemusingan ya, untuk pemusingan sampel yang diprediksi memiliki kandungan telur cacing parasit. Ya, jadi sampel akan dimasukkan, kemudian masukkan larutan NaOH, kemudian dipusingkan dengan kecepatan sekian ppm. Kemudian nanti telur cacing itu akan mengapung di atas. Kemudian kita akan ambil spesimen yang atas, kemudian ditaruh di objek gelas, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Ya, tabung apa tadi nih? Centrifuge. Ya, kalau menyebutkan ya centrifuge bukan centrifuge. Oke, tabung centrifuge. Kemudian kalau ini tadi tabung reaksi. Kalau yang ini kecil, tabung Durham, ada namanya. Saya pikir pintar sekali baca. Oke, tabung Durham. Tabung Durham fungsinya adalah untuk menangkap gas pada pemeriksaan bakteri pada sampel air. Jadi nanti air akan masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dikasih media. Tabung Durham itu posisinya dipasangnya terbalik. Jadi bukan kayak gini ya, ini juga sama kayak tabung reaksi kecil, ada bagian yang tertutup, ada bagian yang lubang. Masangnya bukan kayak gini tapi kayak gini, terbalik. Ini ya. Nanti ini akan diisi media, kemudian diisi sampel. Misalkan Anda mau pemeriksaan bakteri coli pada sampel es yang dijual di kantin atau di kopi galon misalkan. Boleh, nanti sampelnya kita masukkan di sini, kemudian kasih media seperti ini, kemudian kita masukkan inkubator, kemudian kita amati apakah ada gas yang tertangkap di dalam tabung Durham apa tidak. Kalau ada, berarti dia positif, ya. Ini namanya tabung Durham, ya. Pokoknya kalau ingat yang kecil-kecil tabung Durham kan, ya. Kayak tabung Durham aja nggak pakai kan. Oke, tabung Durham. Kemudian kalau yang ini ya, lampu bunsen, ini bukan lampu ajaib yang digosok keluarginya. Ya, oke. Kemudian ini bahan bakarnya terpakai spiritus. Di sini dipakai buat apa? Untuk mensterilisasi dengan metode pembakaran. Ya, jadi ini kita sterilkan dengan dibakar ya sampai merah membara. Ya. Oke, kemudian baru dipakai untuk menanamkan mikroba, tapi jangan posisi masih merah membara kemudian ditempelkan ke sampel ya. Nggak boleh, otomatis melinggoy. Ya, jadi ditunggu sampai anget, tapi pada saat sterilnya semuanya sampai merah membara, sampai ujung ya, sampai sini, sampai merah membara. Ini adalah lampu bunsen untuk mensterilkan dengan cara memanaskan atau dengan bara. Oke, karena saya tadi sudah memegang ini, maka saya akan mengenalkan ini yang tidak bentuk bulat, namanya jarum inokulasi. Kalau yang ada bulatan seperti ini, namanya jarum apa? Jarum Ose. Buat apa kira-kira fungsinya? Ya, tiup balon sabun, Bu.
Ya, bentuknya emang ada bulat kayak gini, bukan untuk tibalan sabun ya. Ini ose namanya. Ose berfungsi untuk menanamkan mikroba dengan metode gores. Ya, jadi kita nanam mikroba pakai metode gores. Kalau yang ini, jarum apa tadi? Inokulasi, ya, untuk menanamkan mikroba dengan metode tusuk, ya, dengan metode tusuk. Ya, beda gitu ya. Tapi untuk pemanasan, untuk sterilisasinya sama, dipanaskan di api bunsen sampai merah membara. Inokulasi, ose. Inokulasi ose. Oke, berarti nggak ngantor. Ose, ini ose sekali sih kamu, gitu ya. Oke, yang berikutnya ini. Nah ini, apa ini? Ini wadah. Wadah bekesa gitu ya, bukan ya. Ini adalah cawan Petri atau sering disebut dengan Petri dish. Cawan Petri. Cawan, bukan sawan. Oke. Ini ada macam-macam ukurannya, ada yang kecil banget ya. Ih, imut kan? Imut banget. Ini juga ada yang besar gitu ya. Buat apa? Oh, ini besar banget ya. Ini biasanya yang besar itu untuk pemeriksaan angka kuman pada tangan. Jadi nanti isi media, kemudian tangan kita tempelkan, kemudian kita akan inkubasi di inkubator, kemudian kita lihat pertumbuhan koloninya. Ya, ini cawan Petri. Otomatis tadi fungsinya untuk menumbuhkan menumbuhkan sampel ya, nanam sampel di sini. Jadi kemudian saya akan kasih tahu bahwa cara membuka cawan Petri itu tidak begini ya. Misalkan Anda mau periksa sampel air ya, contoh misalkan. Biasanya anak-anak nih, apalagi semester 1 nih ya, masih belajar. Jangan sampai misalkan Anda ambil sampel ya, kemudian sampel dituang seperti ini, kemudian dikasih media, kemudian ditutup. Apakah ini benar? Yang benar caranya adalah membuka cawan Petri ini cukup dengan 2 jari. Ya, bisa dikerjakan dengan satu tangan kiri saja. Tidak usah begini. Kenapa tidak boleh dibuka lebar? Kenapa? Kenapa nggak boleh dibuka seperti ini? Untuk meminimalisasi adanya kontaminasi bakteri dari luar. Ya, jadi dipastikan ini adalah angka kuman yang muncul adalah angka kuman dari sampel yang kita ambil. Oke, jadi cara bukanya cukup dengan 2 jari, telunjuknya ini buka tutupnya aja. Set. Ya, dan gini. Tadi yang kelompok yang pertama suruh buka gemeter. Ya, oke lah, saya maklum ya karena baru pertama kenal gitu kan ya, masih grogi nggak masalah ya. Oke. Jadi caranya adalah gini. Ya, yang telunjuk buka ini, kemudian tangan kanan memasukkan sampel. Kemudian sampel dimasukkan, kemudian dikasih media agar biasanya yang dimasukkan. Nanti kalau sudah dingin dia akan memadat. Agar tahu kan? Kalau udah dingin kan gel ya, padat gitu ya. Baru nanti akan kasih sampel, kasih media, kemudian dia padat, kemudian kita akan taruh ke inkubator. Inkubator, alatnya inkubator. Oke lah, beda-beda tipis. Inkubasi itu prosesnya, alatnya inkubator. Oke, nggak masalah. Ya, kemudian meletakkan di inkubator. Nih inkubatornya ada di sana, ada di ruang rahasia. Ya. Oke. Ini meletakkannya posisinya ini A atau B? Kira-kira A atau B? Ada 2 kubu. Yang A, kenapa? Posisi menangkan di inkubator. Ini posisi normal, ini posisi terbalik. Nah, tadi jawabannya yang A, kenapa kira-kira posisinya kayak gini pada saat menaruh di inkubator? Biar nggak tumpah, oke, masuk akal. Ya. Kalau yang terbalik kenapa? Kalau yang terbalik kenapa tadi? Biar lengkap, ada yang A, ada yang B gitu ya. Oke, jadi pemasangan yang benar, peletakan cawan Petri yang akan kita simpan di inkubator pada saat kita menumbuhkan bakteri, itu yang benar adalah posisi terbalik. Ini tutupnya ya. Nanti medianya kan di sini sama media sama sampelnya. Posisinya terbalik. Why? Kenapa? Karena logikanya gini. Mikroba itu makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu berarti ciri-cirinya adalah apa?
Bernafas, oke. Berkembang biak jelas, oke ya. Bernafas. Kalau orang bernafas, kalau di ruang tertutup dia akan terbentuk apa? Contoh saya akan bernafas, ya. Saya akan nafas embun, oke. Akan terbentuk uap air, ya kan gitu ya. Kalau posisinya seperti ini, maka uap air akan terbentuk di tutupnya, ya kan. Nanti lama-lama bisa jadi air dan akhirnya jatuh. Padahal di bawah ini adalah ada pertumbuhan mikroba yang sedang kita tanam. Kalau airnya jatuh maka akan merusak pertumbuhan mikroba. Maka kita pasangnya seperti ini. Ya, kita simpan di inkubator pas terbalik supaya pertumbuhan mikrobanya itu bisa optimal. Oke? Ya, coba mikroba aja suruh tumbuh optimal. Kalau kalian hello gimana gitu ya. Ya, jadi posisinya terbalik. Oke, kemudian pada saat bakteri tumbuh, kita simpan di inkubator dengan suhu 37 derajat. Setelah 2 kali 24 jam akan kita amati. Yang tumbuh itu bukan kayak kita bikin kecambah ya, kacangnya malam kita rendam, besok pagi pecah, keluar akar dan seterusnya ya. Kalau bakteri tidak demikian, tapi tumbuhnya adalah dalam bentuk koloni. Jadi semacam kayak bercak putih-putih di atas media agarnya. Oke. Kemudian caranya adalah kita akan menghitung. Jadi setelah posisi terbalik, setelah inkubasi 2 kali 24 jam dengan suhu 37 derajat kita ambil, kemudian kita hitung berapa jumlah koloninya yang tumbuh. Menghitungnya menggunakan alat yang ada di belakang, ini namanya koloni counter. Ya, ini koloni counter. Jadi nanti cawan petrinya kita posisinya, ya kalau mau menghitung bukan dibalik lagi, tapi posisi seperti ini. Ya, kemudian kita taruh di sini di bagian tengah, kemudian kita lihat tapi bukan dari samping ngamatinya, dari atas. Kenapa? Di sini ada loopnya, ada kaca pembesar yang kita lihat dari atas, kemudian kita hitung. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan pensil atau ballpoint gitu ya. Kita tekan ya. Kemudian nanti dia akan menimbulkan bunyi di sini ya. Kita akan tekan ting 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 gitu ya. Nanti di sini muncul display angkanya yang menunjukkan bahwa jumlah bakterinya ada sekian ratus gitu. Nah, aturan main menggunakan menghitung koloni bakteri adalah ketika jumlahnya kecil-kecil kemudian dia bergerombol dan saling nempel ya, numpuk gitu ya, berdekatan dengan yang lain, itu dihitungnya 1. Bu, enggak adil dong, bukan banyak banget tapi nempel ya. Misalkan lebar banget tetap dihitung 1. Tapi kalau kecil sendirian itu juga tetap dihitung 1. Jadi kalau koloni nempel bergerombol banyak-banyak itu dihitung 1. Tapi kalau kecil sendirian juga tetap dihitung 1. Nah, kalau misalkan jumlah koloninya terlalu banyak, ya misalkan seperti ini ya, tumbuhnya banyak banget, kita pusing hitungnya Bu ya. Kita boleh membagi 4 bagian di cawannya. Kemudian yang dihitung salah satu bagian aja ya, misalkan di belah sini aja. Kemudian nanti hasilnya dikalikan 4. Hasilnya dikalikan 4. Kenapa? Karena dibagi 4. Gitu. Tapi kalau tidak terlalu banyak banget ya nggak usah dikasih bagi menjadi 4, langsung aja dihitung. Oke? Clear sampai sini? Clear. Oke. Tadi saya lupa, di sini ada pipet ukur dengan ukuran tertentu. Nah, yang berikutnya saya kenalkan ini yang namanya mikropipet. Ini agak lebih canggih daripada pipet ukur ya. Kalau tadi kan kita harus mencet gitu ya. Kalau mau 0,1 berarti berapa strip gitu ya. Nah, kalau yang ini enggak. Kalau yang ini ada ukuran per masing-masing, ini beda-beda ya. Ini misalkan 200 ml. Kemudian ini macam-macam. Nah, nanti tinggal kita yang perlu kita perhatikan adalah ukuran di sininya ya. Ini yang lebar, ini ada yang kecil. Ya. Maka yang akan kita pakai ya di sini, yang dipakai adalah di sini. Misalkan contohnya yang permukaannya lebar, kita pakai yang ini. Cukup kita masukkan saja. Ya, masukkan saja. Kemudian nanti kita akan ambil ya. Ini yang dibaca cukup ini saja. Nah, kalau ini sudah di setting manual, sudah di setting otomatis gitu. Misalkan ini mau kita 1 mili, ya otomatis hanya 1 mili, tidak kurang, tidak lebih, gitu ya. Kemudian kalau seperti ini Bu, kalau untuk pemeriksaan mikrobiologi yang harus disterilkan yang mana? Yang disterilkan cukup ininya saja.
Ini yang dister, ini nggak usah. Ibaratnya ini adalah fillernya untuk nyedotnya. Jadi kalau yang pipet ini, maka yang disterilkan ininya bukan fillernya. Ya. Kalau yang ini mikropipet, yang disterilkan adalah ininya. Ini nggak perlu disteril. Ya. Oke, ini masuk seperti ini, kemudian ambil. Kalau untuk mengeluarkannya gimana? Tekan yang ini. Nah. Jadi kalau misalkan gini, Anda mau mengambil sampel air ya, misalkan tadi air es yang dijual di kantin. Kemudian kita ngambil pakai ini udah disteril nih. Ini nggak usah perlu kita pegang, cuma cukup pakai dimasukin gini aja. Oke. Kemudian kita ambil airnya gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau mengeluarkannya tetap dipencet gini sama. Jadi ini yang dimain ini. Kemudian kalau membuka ini nggak perlu tinggal ditekan aja gini. Ya, bukan sulah, bukan cegil. Itu ya. Nanti kalian coba-coba boleh lah. Nah, itu ya. Keren ternyata hebat ya dia. Namanya mikro pipet. Oke, jadi ini Bu kalau ditanya Bu saya harus belajar yang mana, yang mikropipet apa yang ini? Kalau saya sarankan ini masih semester 1, Anda harus kuasai yang ini dulu. Kenapa? Ini benar-benar melatih skill kita. Ya, melatih tadi sedot, exit, baca berapa strip kita bisa temukan 0,1 dan seterusnya ya. Kita akan terlatih kalau ini sudah jago pakai ini oke nggak masalah. Kenapa? Karena di tempat kerja mungkin belum punya ini misalkan, punyanya ini maka Anda harus bisa pakai. Jangan sampai di sana adanya kayak gini, dulu di lab mau belajarnya ini sampai tempat kerja bingung, ini saya berapa mili ya? Jangan sampai seperti itu. Intinya apa dah? Kita harus melatih keterampilan, skill kita dalam menggunakan alat apapun harus bisa. Oke, ini namanya tadi mikro pipet. Oke, kemudian, nah kalau ini apa? Penjepit jemuran Bu. Ya, ini pinset yang terbuat dari kayu. Ini fungsinya untuk mengambil bahan-bahan yang panas gitu. Misalkan habis dipanasi. Tadi media agar itu kan kalau kita mau pakai itu harus posisinya cair ya, harus dipanasi dulu kan di atas kompor listrik, kemudian baru bisa kita pakai. Tapi jangan juga posisi mendidih baru kita tuang ke sampel, jangan. Kita tunggu anget-anget kuku gitu ya. Kemudian ngangkatnya boleh pakai Bu kalau ini nggak muat. Oke, kalau nggak muat boleh pakai sarung tangan yang itu loh, yang tahan panas yang di dapur ya, itu boleh. Oke, kemudian kalian juga ini pinset juga, ini bukan untuk cabut bulu ketek ya. Ya, ini pinset untuk memegang sama juga bahan-bahan yang panas atau kertas wetman, kertas saring. Bu, kan kita udah pakai handstone, sarung tangan, nggak boleh pakai tangan tetap nggak boleh ya. Misalkan kertas wetman kita ambilnya pakai ini. Ya, cawan porselen juga sama. Bu, tapi kadang-kadang takut jatuh, apakah kalau yang alat pecah? Iya, memang takut jatuh. Inilah kembali lagi skill keterampilan kita memang perlu dilatih. Kalau misalkan masih ragu-ragu ya boleh misalkan ngambil kayak gini ya. Oh ya takut panas misalkan ya boleh lah pas bawahnya tangan kita mengimbangi gitu. Kalau ini mah gampang nggak resiko jatuh pecah. Tapi kalau misalkan kayak cawan porselen resiko jatuh maka harus carefully ya, hati-hati. Oke. Kemudian kalau yang ini yang putih-putihnya adalah media akan kita pakai. Nanti ada media agarnya, LB-nya dan seterusnya. Ini yang akan kita pakai untuk penanaman mikroba. Tetapi yang Anda pakai nanti bukan dalam serbuk yang seperti ini, tapi yang sudah kita olah, kita masak, kita sterilisasi. Kita sterilnya menggunakan apa? Alat untuk sterilisasi menggunakan itu yang di ujung sana. Apa namanya? Presto. Ya, sama mirip Presto memang. Itu namanya autoclave. Autoclave ya. Autoclave fungsinya untuk sterilisasi. Prinsip kerjanya benar tadi kayak panci Presto. Prinsip kerjanya adalah dengan uap bertekanan. Jadi nanti alat-alat yang akan kita pakai kita bungkus ya, termasuk ini harus steril. Ya, di steril. Tapi jangan lupa sebelum masuk ke inkubator, sebelum masuk ke autoclave harus kita bungkus. Ya, bungkus. Jangan cuma nasi aja yang dibungkus ya. Masukkan ke autoclave kemudian kita sterilisasi. Oke. Jadi posisinya adalah alat dan bahan dan media yang akan kita pakai harus steril kalau kita akan menumbuhkan mikroba, termasuk tangan kita. Makanya sebelum praktikum kita akan menggunakan ini. Ini bukan celing pembersih kaca, ya. Ini adalah alkohol. Jadi kita semprotkan ke tangan. Ini alkohol untuk aseptisasi. Jadi sebelum praktek kita lap tangan, kemudian nanti mejanya juga kita lap pakai alkohol.
Oke, kemudian ini sudah. Oke, yang ini, yang besar. Ini adalah ini dia di meja. Yang kaca ini ya. Ini yang ada di statif. Belajar kesana lagi deh. Oke, ini namanya kerucut Inhofe. Kerucut Inhofe, tulisannya IMHOFF double F. Kerucut Inhofe. Untuk apa kerucut Inhofe? Kerucut Inhofe digunakan untuk pemeriksaan telur cacing parasit pada sampel sayuran. Biasanya adalah sayuran-sayuran yang posisinya dikonsumsi mentah. Contohnya lalapan ya, ada kol, kemudian selada, kemangi, timun, kacang panjang misalkan. Jadi kenapa? Ya kalau di sayuran yang dikonsumsi mentah tadi mengandung telur cacing, maka jelas akan menginfeksi kita. Maka nanti akan menggunakan ini salah satu alat yang akan kita pakai, termasuk nanti setelah sayur direndam, baru larutannya akan kita simpan di sini, kemudian kita pusingkan dengan menggunakan centrifuge. Harapannya telur cacing akan mengapung di atas, kemudian baru kita amati di bawah mikroskop. Apa tadi namanya nih? Kerucut Inhofe. Oke, ya. Ini sudah. Kemudian tadi ini untuk menghitung koloni, namanya koloni Coulter. Kalau yang ini Desikator. Desikator nih ya. Ingat desikator bukan toples kerupuk ya. Kita bilang itu apa ya? Lupa. Toples kerupuk. Karena kalau ujian akan ditutup nih nama-namanya. Ya kan? Ini desikator, ini di bawahnya apa Bu? Mutiara. Ini di bawahnya silika gel. Ya. Oke, kemudian ini apa tadi? Mikroskop. Sudah bisa cara menggunakannya? Belum. Ya, nanti minggu depan akan kita ajari bagaimana mengatur titik fokus, bagaimana menaruhnya objek yang akan kita amati, ngatur cahayanya seperti apa. Ya. Mikroskop kemudian yang selanjutnya ini adalah yang ketiga atau timbangan analitik. Jadi ini untuk apa timbangannya? Ini untuk menimbang media yang akan kita bikin. Media tadi yang dalam bentuk serbuk, kita timbang dulu di sini, kemudian kita larutkan ke dalam aquades, baru kita masak, kita steril. Oke, kemudian yang ini juga sama mikroskop, ini juga sama untuk mikroskop. Ini untuk melihat tadi ya, kalau tadi boleh di sini nanti kita akan foto. Nah di sana itu adalah gudangnya mikroskop, ya. Dan kebetulan kebanyakan di sini tuh rata-rata peralatan pecah belah, jadi harus hati-hati, tetap jaga ketertiban ya. Kalau yang ini kebetulan ada, saya kasih lihat ya, ini adalah gelas ukur yang ukuran 100 ml ya. Pak tadi kan yang 25 ml yang kecil ya. Ini yang besar. Oke. Nah di sini peraturannya, tata tertibnya ketika mahasiswa memecahkan alat, konsekuensinya adalah harus mengganti. Dan itu wajib. Oke, nanti isi berita acara, jangan pecah diem aja gitu ya. Harus kita bertanggung jawab. Kemudian di dalam sana, ya, ini ada yang namanya kelihatan nggak? Ada kulkas. Ya, di dalamnya namanya inkubator. Mau masuk? Boleh, tapi gantian. Kita dulu. Ada. Kalau inkubator, itu aja nggak apa gantiannya. Ini inkubator ini fungsinya untuk menanam mikroba tadi. Suhunya 37. Ini kebetulan ada, boleh saya buka. Jadi bukanya bukan kayak gini ya. Silakan bukanya ke samping dulu baru kita buka. Oke, ini ada pertumbuhan mikroba yang sedang saya tanam di sana. Jadi tumbuhannya nanti kayak gitu, koloninya gitu. Baunya nggak enak, iyalah mikroba. Yang misi suka apa sih? Ya oke ya. Model kain bu. Ya, ini mikroba. Kemudian tutupnya juga sama. Kita posisi kayak gini dulu, baru di. Ya, ini inkubator. Fungsinya untuk menumbuhkan mikroba. Kalau ini kulkas bukan untuk menyimpan sayuran ataupun minuman segar ya, tapi ini untuk menyimpan media dan di sini untuk menyimpan kultur bakteri. Ya. Oke, ini tadi misalkan contoh yang panas ya. Tadi misalkan ini cawan porselen gitu ya. Itu kalau misalkan kita habis memanaskan sampel ya kita harus jepit gini ya. Cuma kadang-kadang takut jatuh bu, apalagi ini licin. Nah ya, jadi boleh diimbangi nanti bawahnya pakai lap panas gitu ya. Oke. Nah ini ukuran mikropipet dengan berbagai ukurannya ya. Jadi ready, kemudian ada sendok untuk ngambil media-media khusus gitu. Kemudian ini ada labu ukur, ada loops ya.
Kemudian itu ada kompor untuk memanasin tadi PCA atau apa gitu. Ya. Bisa juga buat nanti. Bisa lah, Bu. Oke, mantap. Oke, ya. Oke, silakan. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama.